Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-32. Perdebatan sengit David Ozora dan sang suami. Kalau misalkan, tidak ada perjanjian itu dan David ingin kembali bersamamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu pun akan mencintainya lagi? Kamu pikir, aku istri macam apa, Mas? Aku masih punya harga diri. Untuk apa aku mencintai lelaki lain saat aku sudah menjadi istrimu, Mas? Edwin merasa mendapatkan tamparan keras. Apakah aku ini suami yang tidak punya harga diri karena mencintai wanita lain? Aku sudah berjanji untuk menjauhinya. Bukankah janji itu harus ditepati? Edwin mengangguk. Lalu, membelai kepala Elsa. Lagian, kalau aku kembali kepadanya itu sama saja aku menyerahkan nyawa kepada papinya. Bagaimana nanti nasib Kia? Apakah aku akan tega membiarkannya tumbuh tanpa kasih sayang dari ibu kandungnya? Air mata Elsa mengalir deras. Besar harapannya agar tetap bisa membesarkan Kia dengan penuh kasih sayang. Edwin kembali menghapus air mata Elsa. Asal kamu tahu, Mas. Aku bisa saja berpaling sepertimu, tapi tidak aku lakukan. Karena aku tahu, itu bukanlah solusi atas masalah yang sedang terjadi. Dan aku pun bisa saja membalas kejahatan yang kamu dan Belina lakukan, tapi aku tidak melakukannya. Kamu tahu kenapa, Mas? Edwin masih diam dan memilih membiarkan Elsa tetap berbicara. Karena setiap perbuatan manusia akan ada pertanggungjawabannya. Aku tidak peduli dikatakan wanita bodoh karena hanya bisa menangis. Yang penting, aku tidak sampai menyakiti orang lain. Air mata Edwin menetes setelah mendengar perkataan istrinya itu. Betapa luasnya hati Elsa hingga memilih tidak membalas apa yang dia dan Belina sudah lakukan. Mas, aku memutuskan menikah itu berarti aku sudah siap menghadapi badai yang akan menerpa dalam rumah tanggaku. Sayang, aku hanya berharap kamu kembali mencintaiku, Mas. Dan aku pun ingin rumah tangga kita kembali baik-baik saja. Elsa menghapus air mata Edwin. Sebelum semuanya terlambat, Mas. Ayo, kita perbaiki rumah tangga kita. Jangan sampai nanti Kia seperti aku dulu. Didekapnya suaminya itu dengan penuh kasih sayang. Mas, kalau kamu merasa bahagia dengan Belina pun itu hanyalah sesaat. Karena kamu terbuai oleh nafsu dan pada akhirnya itu akan menggoreskan luka. Edwin terus meneteskan air mata. Pikirannya menuju saat-saat bersama Belina. Saat-saat indah menuju puncak kenikmatan bersama Belina, sampai tidak peduli bahwa menjalin hubungan gelap itu sebuah kesalahan. Edwin begitu tega memberikan noda dalam pernikahan yang sudah dibina. Elsa mengusap punggung suaminya itu. Lepaskan dia, Mas. Lagian, dia sudah dijodohkan dengan David. Aku tahu, David itu lelaki yang baik. Aku pun yakin Belina bisa menjadi lebih baik bila bersamanya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, Mas. Elsa mengecup kening Edwin cukup lama. Lalu, dia tersenyum dan menghapus air mata suaminya itu. Setelah telepon itu diakhiri oleh Edwin, David mencoba menelepon Edwin lagi. Namun, nomor yang dituju sedang tidak aktif. David merasa khawatir bila nanti masa lalunya dengan Elsa diketahui Edwin. Lalu, Edwin menceritakannya kepada Belina. Apalagi, Belina tidak ingin berpisah dengan Edwin. Bila sampai tahu, situasinya akan semakin memburuk. David khawatir Elsa akan dijadikan target untuk disakiti, bila David terus mengancam bahkan sampai memperlihatkan rekaman itu kepada Temi. Aku harap, bila Edwin tahu tentang masa laluku bersama Elsa, dia tidak akan mengancamku untuk membuat Elsa tambah menderita. David menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Duduk menunduk dengan perasaan yang tidak karuan. Apalagi, kalau Belina sampai tahu. Maka dia bisa saja berbalik mengancamku dan semakin leluasa mendekati Edwin. David menggeleng pelan. Lalu, bangkit dari duduknya. David berjalan menuju kamar mandi. Lalu, berdiri di depan wastafel untuk membasuh wajahnya. Diambilnya handuk putih untuk menyeka wajahnya yang masih basah itu. Setelah diseka, dia melihat dirinya di cermin seraya menggeleng pelan. Lalu berkata, aku tidak akan membiarkan mereka berdua menyakiti Elsa. Meskipun, Elsa sudah tidak peduli lagi kepadaku.
David menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku lakukan ini salah satunya sebagai permintaan maaf atas apa yang pernah terjadi dulu kepada Elsa. David segera keluar dari kamar mandi, lalu berjalan menuju ranjang. David membaringkan diri dengan pikiran yang terus tertuju saat berbicara dengan Elsa dan Edwin di telepon. Pandangannya menuju langit-langit kamar. Karena matanya masih sulit dipejamkan, bagaimana nanti nasib Elsa? Apakah dia akan lebih baik atau sebaliknya? Perlahan, David mencoba memejamkan mata. Meskipun pikirannya sedang tidak karuan. Keesokan harinya, David mendapatkan pesan dari Edwin. Saya ingin kita bertemu lagi. Ada yang perlu dibicarakan. David tidak langsung membalas pesan itu. Apakah Edwin ingin membicarakan tentang pembicaraan di telepon itu? Apakah dia sudah tahu kalau Elsa dan aku pernah dekat di masa lalu? David pun memilih menyetujui pertemuan itu daripada terus bertanya-tanya. Edwin mengajak David bertemu lagi di sebuah rumah yang sebelumnya dijadikan tempat mereka bertemu. Dua orang lelaki duduk berhadapan di ruang tamu rumah itu dan saling beradu pandang. Keduanya masih memakai pakaian khas kantor. Hanya saja David memakai jas, sedangkan Edwin tidak. Apa yang perlu kita bicarakan? Tanya David dengan perasaan yang tidak menentu. David terus berpikir bahwa Edwin sudah tahu tentang masa lalunya bersama Elsa. Sebelumnya, Elsa tidak pernah menceritakan tentang masa lalunya bersamamu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di antara kalian dulu pernah saling mencintai. David memalingkan muka, benar saja, Edwin tahu tentang itu. David kembali memandang Edwin. Lalu, saya pun tidak menyangka kalau Elsa disekap, dihina, dan akan dibuat tiada kalau tidak menjauhimu. Ada rasa nyeri di hati David. Karena kembali mengingat tentang itu. Elsa yang kembali menderita hanya karena memiliki rasa kepada tuannya. Edwin sedikit mengukir senyum. Sekarang saya mengerti, kenapa kamu sangat marah saat pertemuan kita di rumah ini. Saya pikir, kamu memang tertarik kepada Belina, tapi ternyata. Apakah kamu berpikir saya masih mencintai Elsa? Dari sikapmu saat itu sudah jelas memperlihatkan bahwa kamu masih mencintai Elsa. Jantung David berdebar sedikit lebih cepat. Sorot mata Edwin yang terus memandangnya, membuat David merasa kurang nyaman. Karena perasaan yang masih disimpan di hati itu, kini diketahui oleh suami dari wanita yang pernah hadir di masa lalu. Apakah kamu masih berharap dapat kembali bersama Elsa? Edwin terus memandang David. Elsa hanyalah bagian dari masa lalu saya dan harapan untuk bersamanya sudah saya kubur. David berkata tanpa memandang Edwin. Luka di hatinya kembali terasa. Karena memiliki harapan, tapi tidak bisa menjadi kenyataan. Kalau orang tuamu memberikan restu dan tidak ada perjanjian pranikah di antara saya dan Elsa, apakah kamu akan berusaha untuk memilikinya? David memandang tajam Edwin. Pertanyaan macam apa ini? Jawablah. Kamu pikir, saya ini orang yang suka mengambil milik orang lain? Edwin mengalihkan pandangan. Lalu, memilih bergeming. Saya tidak ada niat untuk mengambilnya darimu. Yang saya harapkan, kamu dapat membahagiakannya. Bukankah kamu sudah tahu masa lalunya? David terus memandang tajam Edwin. Besar harapannya, Edwin kembali mencintai dan membahagiakan Elsa. Edwin kembali memandang David. Kamu ingin saya membahagiakannya karena kamu tidak bisa membuatnya bahagia. Karena dia wanita yang baik sekaligus istrimu yang sudah berjuang melahirkan benihmu, Edwin. David berkata dengan nada sedikit tinggi. Elsa memang wanita yang baik. Kalau kamu sudah tahu itu, seharusnya kamu berhenti menyakitinya. Jangan mentang-mentang dia sabar menghadapi pengkhianatanmu, lalu kamu bisa leluasa untuk terus menyakitinya. Edwin memejamkan mata sebentar seraya menunduk. Pikirannya menuju sikap Elsa yang terus sabar menghadapinya. Meskipun, dia belum bisa meninggalkan Belina. Edwin, kalau tidak ada perjanjian pranikah di antara kalian dan kamu sederajat dengan Belina, apakah kamu akan tetap mempertahankan pernikahanmu itu? David terus memandang tajam Edwin disertai perasaan yang tidak menentu. Saya akan tetap bertahan. David tersenyum kecut. Benarkah? Entah kenapa saya merasa jawabanmu itu sebuah kebohongan.
Karena saya akan memikirkan nasib Kia. Kamu sangat peduli kepada putrimu. Tapi, kamu tidak pernah berpikir kalau suatu saat putrimu dikhianati oleh suaminya. Hanya karena kamu pernah mengkhianati Elsa. Edwin mengacungkan jari telunjuk kanan ke arah wajah David seraya memandang tajam. Tutup mulutmu. Itu tidak akan pernah terjadi. Ayahnya Elsa mengkhianati ibunya. Sekarang, Elsa dikhianati oleh suaminya. Apakah kamu tidak pernah berpikir itu akan terjadi juga kepada putrimu? Saya tidak akan pernah membiarkan lelaki manapun menyakiti Kia. Kalau begitu, hentikan perbuatan menjijikanmu itu. Cintai dan bahagiakan Elsa. Jangan membuatnya tambah menderita, perintah David dengan nada tinggi. Kemarahan begitu jelas tersorot dari kedua matanya. Edwin semakin yakin bahwa David masih menyimpan rasa untuk Elsa. Meskipun, Elsa hanya mencintai Edwin dan tidak ingin kembali lagi kepada David. Asal kamu tahu Edwin. David mengacungkan jari telunjuk kanan ke arah wajah Edwin. Kamu itu hanyalah lelaki bodoh yang tega menyakiti istri sebaik Elsa. Kamu lebih mementingkan nafsumu dibandingkan kembali mencintai istrimu. Edwin teringat saat-saat bermesraan dengan Belina. Edwin disambut dengan kerinduan yang mesra dari Belina. Sambutan kehangatan dan pelukannya membawa mereka kembali ke ranjang kenikmatan terlarang. Di sanalah Edwin dan Belina kembali memadu kasih, meluapkan kerinduannya dengan melepas hasrat kenikmatan yang begitu nikmat dan indah. Seperti tidak ada beban, mereka begitu syahdu menikmati lautan madu indahnya surga dunia. Mereka lupa segalanya jika sudah dalam hasrat kenikmatan yang menguasai dirinya masing-masing. Sayang, kamu makin luar biasa. Puji Belina mengukir senyum kepuasan sambil memeluk erat sang kekasih gelapnya. Setelah keduanya mencapai puncak kenikmatan yang diidam-idamnya. Kamu juga hebat banget sayang. Nikmatnya masih berasa nih. Jawab Edwin yang terengah-engah. Makasih sayang. Jangan bosan ya kasih-kasih kenikmatan aku seperti ini. Lir Belina sambil memagut Edwin. Sama-sama sayang, mana mungkin aku bosan dengan kenikmatan ini. Ucap Edwin sambil mengecup kening Belina. Pesan Belina itu masih terngiang-ngiang di telinga Edwin, seiring bayangatan kehangatan goyangan nikmat dari Belina. Hingga dia tidak peduli ada seorang istri yang harus dijaga hatinya. Beralasan sudah hambar perasaannya kepada Elsa, hingga dia terbuai untuk melakukan dosa bersama wanita lain. Edwin, panggil David membuirkan lamunan saat-saat nikmat bersama Belina. Kenapa? Jawab Edwin yang belum sadar dari lamunan nikmatnya. Kenapa kamu diam? Apakah kamu menyadari kesalahanmu telah melukai istrimu, Elsa? David, panggil Edwin dengan nada pelan. Apa? Apakah kamu mau menikahi Belina? David melebarkan mata. Apa maksudmu? Saya mau menikahi wanita yang tidak memiliki hati itu? Yang hanya mementingkan egonya saja. Lalu, kamu ingin menikahi siapa? Elsa. Edwin mengangkat kedua alis. Bersambung.